Ya, aku nggak sibuk-sibuk pingin terkenal. Ya, aku kulih. Ya, aku buruh di di Five Guys. Aku buruh di restoran. Tapi kerjaanku halal. 100% tidak perlu dicurigain. Makan yang ku makan demi Tuhan lillahi ta'ala, insya Allah semuanya halal. Aku tak menuduh. Tapi coba kau kembali lagi. Dari mulutmu, dari kau suka bikin-bikin cerita, sampai kau bilang Nopi, ya. Kenapa ngomong sama si Korla itu? Yang suka ngomong kotor. Hei, kau jangan larang orang mau bicara sama siapapun. Kau nggak diajak. Ya, kau jangan melarang orang mau ngobrol sama siapapun. Kau tidak diajak. Kau tidak diajak. Tidak diajak. Tidak diajak. Kuulangin lagi kalimatnya ya. Kau tidak diajak. Makanya kau panas. Panas. Panas kau kan. 225.000 penonton. 225.000 penonton yang menyaksikan aku dan si Nopi berbincang-bincang masalah si Agus. Kenapa? Kau nggak diajak? Sepi. Hah? Sepi. Iya. Sekarang teriak-teriak. Perempuan apa lelaki? Hah? Rambut gondrong. Mulut kayak perempuan. Hah? Video kau diedit-edit sama orang-orang pakai baju perempuan. Hah? Tapi aku yang kau sentil. Kenapa? Kenapa aku yang kau sentil? Kenapa? Cuman berani sama perempuan. Gak berani sama laki-laki. Gak berani sama laki-laki. Ciut. Ke rumahnya Bang Denny seakan-akan. Kau ke rumah si Denny. Si Denny nyamperin kau ke rumah kau. Itulah lelaki hebat. Lelaki gak penakut. Lelaki yang pemberani. Tapi kau yang ciut. Bahasamu lemah. Nada kau kecilin volumenya. Tapi begitu udah keluar Denny. Tangan di pinggang. Seakan-akan. Saya laporkan dia. Maunya ngelapor aja. Semua orang pingin kau laporin. Cari gerasa gerusuk. Ya. Ini ya. Buat pemerintah Indonesia. Ya. Bunda gak tahu dinas apa. Biasanya kalau yang mencegah kericuan itu di bidang apa? Dinas apa? Menteri apa yang biasanya bikin supaya nggak ricuh, ya? Supaya bisa mencabut, ya, pengacara yang model begitu. Supaya bisa mencabut pengacara yang model seperti dia, yang selalu bikin ricuh, yang selalu bikin huru-hara, selalu mencari masalah, ya? Ada masalah, dibikinnya lebih besar, lebih banyak, lebih meluap, lebih membuat orang huru-hara. Masalah si Agus sebenarnya nggak terlalu berat masalahnya. Hanya kesalahpahaman. Tidak ada komunikasi yang jelas. Masuk si Farhat, digulir sama dia, dilipat sama dia, diadu sama dia. Diprovokasinya si Agus. Iya kan? Iya kan? Farhat, saya bukan orang bodoh. Ya. Ya. Kalau aku orang bodoh, aku nggak datang di acara ulang tahun kau sama Nirnyati. Ngerti kau? Kalau aku orang bodoh, aku nggak menghadirin undangan kau sama mantan kau. Ya, Nirnyati, wanita yang baik hati, temanku. Nggak malu kau Farhat, umur udah segitu. Nggak laku kau jadi pengacara kan? Nggak laku kau jadi pengacara. Mana? Hah? Nggak pernah ku lihat kau menangani kasus orang lain selain si Agus, selain masalah yang dengan masalah sama si Peggy itu, siapa itu? Kasus yang Vina itu.
Nggak ada kau, sunyi sepi. Ya, aku baru lihat muka kau ketika kau nyenggol aku. Waktu aku viral. Aku baru melihat muka kau. Kau seperti muncul dari lubang-lubang. Ya, ya, kau seperti muncul dari lubang-lubang. Hadir dalam kehidupanku. Menyentil-nyentil aku. Ya, provokasi. Ya, menggiring opini. Biar aku seorang Bunda Korah tidak disukain sama masyarakat Indonesia. Ya. Ya. Masyarakat itu matanya cerdas. Ya. Dia bisa menilai. Otaknya, pandangannya jelih. Ya. Masyarakat Indonesia yang mendukung aku, dia bermain dengan hati, bukan bermain dengan mulut. Ya, dia melihat dengan mata hatinya, bukan dengan mata yang nggak punya nggak punya perasaan. Kau tahu? Nggak malu kau. Kasihan dirimu, Farhat. Kasihan hidup kau. Menyentil-nyentil. Kau diam. Kau diam. Jangan suruh aku diam. Aku yang punya mulut. Selagi aku tidak menyentuh kau, kau jangan senggol aku. Hari gini masih banyak pengacara di belakangku. Bukan cuma pengacaraku yang hebat itu, masih banyak lagi. Tapi dia memang terhebat. Ya, yang kau bilang pengacara Korla itu hebat, memang dia hebat. Ya, memang orang hebat. Ya, anak-anak Bunda, cari tahu siapa pengacara Bunda yang hebat itu. Cari tahu pengacara yang hebat itu. Kenapa dia bilang pengacara hebat? Memang dia hebat. Kau akuin kan dia hebat. Makanya banyak kliennya dia. Para artis, selebgram, semua orang-orang hebat. Kau apa? Hah? Kau apa? Kau apa? Kau apa? Kau gak ada apa-apanya. Ya? Gak ada yang bisa menghargai kau sebagai pengacara. Kenapa? Karena kelakuan dan mulutmu. Ya, suka membuat onar. Ya, memancing di air yang keruh. Itulah watak kau. Watak kau. Ya, Farhat. Watak kau yang suka memancing di air yang keruh. Di mana ada masalah, di situ kau nimbrung. Di mana bau bangke, di situ kau nimbrung. Ya. Di situ di mana ada masalah, di situ kau nimbrung. Memancing di air yang keruh. Itulah sifat kau. Itulah perilakumu selama ini. Yang kulihat dengan mata kepalaku. Aku tak mengikutin, tapi cukup memantau. Tak tertarik aku ngikutin berita tentang kau. Ya, ini kena berita si Agus aja. Bukan kau yang kupandang, tapi Agus yang kulirik. Maaf. Gak malu kau. Nyebut nama kau aja aku malas. Malas. Kalau enggak kau yang pertama nyebut aku. Ya. Aku nyebut nama kau udah malas. Ya. Kau bukan seperti orang yang kulihat. Ya. Gak tahu makhluk apa kau. Gak jelas kau. Gak malu kau Farhat. Ya. Farhat Abbas. Gak malu kau. Gak malu kau. Gak ada otak kau sebagai pengacara. Kau pengacara yang tidak ada kelasnya. Gak ada kelasnya kau. Yang kau nimbrung gak jelas. Sosok jadi pahlawan kesiangan bela Agus. Hei Farhat, dengar satu lagi. Kalau kau kan sudah tahu. Agus itu penyelewengan dana. Ya. Menggunakan uang donasi di luar yang diharuskan mengoperasi mata. Kau kan tahu seorang pengacara. Kenapa kau melindungi orang yang udah berbuat salah? Agus lagi. Farhat. Kau bukan pengacara yang bodoh. Kalau Agus tuh lawan kau, pasti udah kau pelintir tentang si Agus. Ya. Kau cuma cari muka di depan publik. Biar terkesan menolong si Agus. Iya kan? Tapi kau sebenarnya tidak bodoh. Ya. Kau pintar tapi licik mungkin. Ya.
Kau pintar tapi licik. Kau tahu si Agus itu salah kan? Iya kan? Coba kau lihat dengan belajar hukum kau. Kau ini hukumnya, kau belajar hukum. Aku nggak tahu entah dia nih lulus, entah dia tamat, entah dia selesai kuliahnya. Aku nggak tahu. Indonesia zamannya ya nggak usah diragukan. Semuanya bisa dibilang main nyogok. Ya. Kalau untuk Indonesia, seorang pengacara yang hebat mungkin bisa diakuin murni. Tapi kalau pengacara yang kayak karena aku punya temen, ya, dia mesti nyogok dulu. Jadi pendamping pengacara, itu masih pendamping, belum pengacaranya. Mau jadi asisten pengacara harus kenal orang dalam. Ya, itu nggak berita bohong, itu berita jelas. Orang mau terkenal, orang mau jadi pengacara, orang mau masuk kantor hukum, ya pokoknya yang jenis-jenis kantor, ya itu udah tradisi pakai sogok. Jadi aku kurang yakin ini Farhad ini pengacara yang bener-bener. Kenapa nama dia aja nggak naik? Siapa yang kenal dia? Kalau nggak kawin dengan Nina Nyati. Siapa yang kenal Farhad? Kalau nggak kawin dengan Nina Nyati. Siapa yang kenal sama Farhad Abbas? Kalau nggak nikah sama Nia dan Nyati, artis papan atas. Aku juga nggak kenal tadinya. Mana kenal aku? Aku kenal sama Nia dan Nyatinya doang. Jadi wajar dia sampai sekarang mau cari perhatian, ya biar terkenal. Sengaja nimbrung sana, nimbrung sini, nimbrung di aku, ya biar terkenal. Nggak cukup sama dia Nyati, nimbrung di Bunda Korla, pingin nimbrung, pingin terkenal, ya, pingin dilirik, ya, 500.005 penonton nonton aku live. Dia udah gelisah dia. Bagaimana caranya biar aku ditonton, biar aku dilihat, ya, sama fansnya anak Bunda Korla, sama anak-anak Bunda Korla se-Indonesia. Sengaja dia menyentil, menggiring opini. Dia kan seorang perempuan yang ngomongnya kotor, tidak punya aku hidup di luar negeri. Di luar negeri bebas berpendapat. Ya. Di luar negeri bebas berpendapat. Ngerti kau? Di luar negeri bebas berpendapat. Tidak ada larangan. Ya. Tidak ada larangan. Ya. Di luar negeri bebas berpendapat. Aku berdomisilin di luar negeri. Bukan di Indonesia. Yang ku ikutin hukum luar negeri. Hukum Jerman. Bukan hukum kau. Ngerti kau? Kau yang ku bilang ya. Ya. Hukum kau. Karena kau membuat hukum sendiri. Suka-suka hati kau aja. Orang mau ngomong kotor, biarlah. Kenapa rupanya? Kenapa? Mau maki? Kenapa? Banyak di Indonesia itu mulutnya seperti aku. Banyak. Buka mata kau. Kau cari sendiri. Banyak. Ya. Bukan aku aja yang selalu berkata kotor. Banyak. Nongkrong kau di Sabang. Ya. Pangkalan-pangkalan ojek. Nongkrong kau di Pasar Senen. Pulau Gadung terminal. Nongkrong kau di kota. Di markas-markas. Ya, kasino-kasino. Nongkrong ke sono, gaul. Kenapa? Gak berani, takut. Sendiri. Harus pakai belakang decking. Hah? Udah kayak artis. Katanya pengacara. Jangan sendiri dong kalau berani. Kenapa? Hah? Kau mau membuat alasan supaya orang gak suka sama aku karena aku suka berkata kotor. Hari gini banyak. Lebih baik mulutku kotor daripada hatiku kotor. Ya. Lebih baik mulutku kotor daripada hatiku kotor.
Gak malu kau. Sok-sok suruh gue diem. Emang mulut kau yang diam. Ya, diam mulut kau, diam pantat kau, jangan kemana-mana. Diam kau di rumah dan kerja dengan baik. Jangan kau suka membuat ricuh. Ya, jangan suka menggiring-giring opini. Masalah kecil jadi besar. Masalah si Agus cuma seujung kuku. Kau buat merembet-rembet. Kaulah penyebabnya semua. Kau fitnah si Nopi. Kau fitnah si Denny. Kau bilang mereka mau ngambil dong si Agus. Ya kan? Hah? Kau bawa-bawa nama. Kau bawa-bawa kau bawa-bawa apa nama kantor Novi itu apa namanya, donasinya apa tuh? Apa sih apa namanya? Hajar Bun. Apa nama donasinya si Novi itu, apa istilah katanya? Yayasan. Kau bikin cerita yang tidak ada kau ada-adakan. Hah? Kau laporkan si Novi. Apa kau itu manusia? Hah? Kau bawa si Agus ke kantor polisi untuk kau pengaruhi si Agus supaya melaporkan. Si Agus mana mungkin bisa ngelapor kalau bukan dari kau yang mencoba-coba untuk mengasut-ngasut dia. Kaulah Farhat. Ya. Gak mungkin Agus bergerak sendiri. Kau kan pendampingnya. Bisa apa sih Agus tahu dari mana cara ngelapor kalau enggak kau yang mengajak. Nggak malu kau. Satu Indonesia sudah tahu gerak-gerik kau, Farhat. Ya, satu Indonesia. Nggak satu Indonesia juga sih. Yang nonton kau nggak banyak kok. Nggak ada kerjaan nonton kau. Kau jangan bermimpi satu Indonesia nonton kau. Nggak semua orang tertarik dengan berita-berita kayak kau. Nggak tertarik orang. Ya. Orang yang biasa mantengin TikTok aja yang suka nengok kau. Kalau yang nggak tahu nggak mau tahu dia, bodoh amat, nggak penting buat dia. Yang suka mantengin TikTok aja, yang tahu berita kau, ya 350 penduduk, 350 juta penduduk, paling cuma 20 juta yang nonton kau. Taruhlah 50 juta, ya nggak nyampe. Ya, yang 200 170 juta itu nggak nonton kau mereka. Nggak penting buat mereka kau. Berita nggak berbobot. Ya. Nggak malu kau nyuruh-nyuruh aku diam. Kau yang diam. Nggak usah kau membuat masalah kecil jadi besar. Ya. Kau bikin suasana jadi seakan-akan ya, biar ditonton satu Indonesia. Nampang kau di situ. Ya, garda ke depan kau seakan-akan depan si Agus. Tapi sayang. Ya, sayang. Mata publik lebih bijak. Lebih bisa melihat matanya ketimbang mata kau. Lebih tahu hatinya daripada kau. Netizen sekarang bukan netizen kolotan. Netizen sekarang pintar-pintar. Ya, pemain medsos ini ku angkat 20 jari kakiku dan jari tanganku. Ya, hebat-hebat. Jadi nggak mungkin terpengaruh. Ya, para netizen pemain medsos yang sekarang ini kau dengar Farhat. Tidak gampang kau kipas. Mereka punya mata dan bisa melihat. Mereka punya hati untuk melihat. Mereka punya otak untuk berpikir. Mereka orang cerdas. Ya. Nggak orang bodoh yang gampang dibodoh-bodohin. Masalah si Agus kecil sebenarnya. Cuman kesalahpahaman. Masuk kau bikin seperti gunung berapi. Prap. Tapi sayang. Nggak meledak, cuma setengah doang, ya.
cuman cahayanya doang. Ibarat kata gunung meletus, nggak semuanya laharnya keluar. Laharnya nggak semuanya, cuma segelintir doang. Tapi harapan kau biar pecah, nggak ada pecah. Aku yang pecah. Namaku lebih meledak daripada nama kau. Aku lebih terkenal daripada kau, Farhat. Nggak malu kau. Hari gini sok ngelaporin orang, semua orang mau kau laporin. Nggak siapa-siapa pin kau laporin. Orang-orang nggak dikenal pun pin kau laporin. Apalagi terkenal kayak aku. Mau numpang pansos. Iya. Buat dapat duit. Udah nggak ada kerjaan. Nyenggol-nyenggol orang. Nggak malu kau. Nggak malu. Cari kerjaan dong. Ya. Kalau nggak jadi pengacara kerjaan lain. Ngapain kek? Nggak malu. Nyentil-nyentil pengacara seorang Bunda Korla. Bilang sama pengacaramu itu, boleh nggak? Hari ini bebas berkomentar. Gak usah aku mesti bilang ke pengacaraku. Hari gini bebas berkomentar. Kau bisa mengomentarin si Nopi. Kau bisa mengomentarin orang. Kenapa saya nggak bisa ngomentarin si Agus? Kenapa saya nggak bisa memberikan pendapat? Negara mana yang melarang memberikan pendapat? Negara mana? Ini pendapat. Terserah orang bagaimana menanggapinya. Terserah orang menilainya dengan opini dia. Kalau opininya jahat, negatif, seperti kau contohnya. Ya. Ini pendapat. Ini argumen. Kau belajar nggak jadi pengacara? Belajar nggak jadi pengacara? Paham nggak yang namanya argumen? Mengeluarkan pendapat. Ini pendapat saya tentang si Agus. Kenapa kau melarang? Suruh diam. Kau yang diam. Terutama pantat kau yang harus kau diamkan. Jangan kesana kemari cari masalah. Jangan nimbrung kau. Jangan sampai dibilang orang kau kayak belatung. Di mana ada bangkai, di situ kau muncul. Jangan sampai Farhat. Ya. Jangan sampai orang bilang kau pengacara belatung. Kenapa? Di mana ada bangkai, di situ kau ada. Di mana ada bau-bau busuk, di situ kau timbul. Ya. Di mana ada masalah kecil, di mana ada masalah yang viral, kau nimbrung. Seakan-akan garda ke depan. Dengan bahasa kau yang seperti perempuan, membalik-balikkan fakta, mengarang-arang cerita, memfitnah-fitnah, menyudut-nyudutin, ya, menggiring-giring opini. Berapa umur kau? Pengalaman kau cuma ada di pengacara. Pengalaman kau cuma ada di bidang kau. Menangin kasus orang. Tapi pengalaman saya, melangkah kaki saya, pengalaman di luar, kau tak bisa lawan dengan aku. Ya, pengacara, kau cuman untuk di bidang kau aku mengakuin. Tapi untuk pengalaman kau sama aku, berani kau ke Jerman? Berani kau nyuruh aku diam di Jerman ini? Ku panggil pengacara negara sekalian. Ya, ku panggil pengacara negara. Ku bilang kau mengancam aku. Dia mengancam aku. Sejenis apa? Nggak tahu aku. Mungkin aku mau dibumbam. Atau mau diginikannya sama dia. Saya nggak tahu. Ini pengancaman buat saya. Ini pelanggaran. Ini sudah melanggar. Ini udah berbahaya buat manusia. Dia ngancam-ngancam saya. Saya nggak tahu apa saya mau didor kali. Pengancaman adalah hal yang sangat menakutkan buat saya. Dan saya sangat takut dalam hidup ini. Karena ada dia. Ya. Berani kau ngancam-ngancam aku di Jerman? Tunjukkan tiket kau. Tunjukkan kapal pesawat kau. Ya. Biar ku laporkan kau dengan pengacaraku. Pengacara negara yang ku ambil. Ya. Bukan pengacara privat lagi. Negara.
Negara yang menurunkan pengacara untuk aku. Ya. Ya, pengacara dari negara Jerman. Ya, nggak ada privatnya, nggak ada. Ya. Pemerintah Jerman memberikan pengacara untuk aku. Kalau kau berani mengancam-ngancam aku. Ya. Yang di Indonesia itu yang perlu harus dipahamin. Tolong buat semua, ya, semua pengacara, siapapun pengacaranya, yang udah senior, yang udah paham hukum, yang mengerti, ya, apa istilah katanya tuh kemarin tuh dibilang yang melanggar apa tuh, apa namanya, melanggar apa, UTE itu TT, bukan ujaran, bukan, satu lagi yang untuk khusus untuk pengacara, kode etik. Tolong buat pengacara-pengacara, ya, mau 100, mau 2000, bila perlu satu Indonesia, ya, bergabung untuk ditarik si Mak Farhad, diangkat ke pengacaraan dia, ditarik atau dikasih skor dia. Dikasih skor. Kenapa? Menurut saya, menurut seorang Bunda Korla, Farhad itu membuat resah. Kenapa? Karena dia memancing di air yang keruh. Masalah kecil dibesar-besarkannya. Menyebarkan fitnah. Membikin suasana jadi ricuh. Ya, melaporin orang-orang yang harusnya yang dibantunya sama dia. Dia marah melapor orang-orang yang lemah. Pengacara apa itu? Kok lawannya masyarakat? Lawannya hukum dong. Membela dong harusnya. Bukan ngelaporin orang. Siapa-siapa dilaporinya. Nggak suka lapor. Nggak senang lapor. Nggak sependapat lapor. Ya. Kalau ucapan lapor. Cari hukumnya. Cari datanya. Lapor. Nggak diskusi. Ya. Main lapor aja. Numpuk yang ada di kantor polisi. Nggak ditanggapin. Kebanyakan kau. Dibuang semuanya. Laporan-laporan nggak berbobot. Laporan-laporan nggak penting. Ya. Bikin kerjaan. Masih banyak urusan polisi. Nggak urusan kau yang lapor aja. Bukan urusan kau yang, bukan surat laporan kau yang diurusin. Masih banyak urusan polisi. Mau ngelaporin Bunda Korla. Polisi-polisi mana Bunda Korla? No, kejaksaan semua kenal sama Bunda Korla. Ya. Kemarin Bunda di Jakarta, orang kejaksaan ngasih Bunda hadiah. Ngasih Bunda sepatu. Ngasih Bunda kue. Ngasih Bunda duit. Orang-orang kejaksaan. Anak-anak Bunda Korla. Nggak malu. Ngelaporin Bunda Korla. Kemana? Ke kantor polisi. Kantor polisinya juga anak-anak Bunda Korla. Nggak malu. Nggak malu, weh. Nggak ditanggapin. Kasian deh lu. Kasian. Ya, kasian. Nggak malu. Ini Bunda belum ngopi ya. Nggak malu. Ngelaporin siapa, ngelaporin si A, ngelaporin si B, nggak ditanggapin. Ujung-ujungnya ngelaporin Bunda lagi viral. Apa namanya, somasi, apa namanya istilah katanya tuh? Pakai nyanyi lagi. Saya sama si kamu. Nggak malu. Nggak malu kau. Nggak malu kau sebagai laki-laki. Ngakunya laki-laki, rambut gondrong, mulut kayak perempuan. Didatangin Denny Sumargo, ciut. Ketakutan. Mimik wajah kau bisa dibaca sama penonton. Mimik muka kau bisa dibaca sama netizen seperti apa bentuk wajahmu. Ciut. Siapa yang berani sama Bang Denis? Siapa yang berani sama Denis? Banyak yang berani sama saya, termasuk kau, kata si Denny. Terdiam langsung, gak berkutik 1000 bahasa. Begitu Denny pergi, kesannya sok melapor-lapor. Saya laporin kau ya, katanya. Alah, cuma berani di kandang. Cuma berani di kandang.
Cuma berani gak ada orangnya. Di belakang orangnya ciut, di depan orangnya ciut, di belakang orangnya koar-koar. Di depan orangnya ciut, ketakutan. Ya. Kedinginan, menggigil. Depan orangnya didatangin. Coba di belakang orang. Akulah sang Superman. Akulah sang yang kuat di dunia ini seakan-akan. Gak malu kau. Nyentil-nyentil aku tahun 2021. Di mana aku viral, kau sentil aku. Gak malu. Gak malu kau. Gak berkaca kau. Berkaca Farhat, kalau punya kaca berkaca. Ya, kau sebagai pengacara yang udah gak ada harga dirinya. Menurut aku ya. Coba kau tanya sama netizen. Jangan tanya aku. Kalau menurut aku, kau pengacara yang sudah tidak ada harga dirinya. Jangan tanya aku. Kau tanya sama para netizen pun akan sama jawabannya. Ya. Pengacara yang tidak ada harga dirinya. Tidak ada harga dirinya lagi. Kenapa? Karena selalu membuat onar. Selalu nimbrung di mana-mana. Ya, termasuk kau nimbrung di badanku ketika aku viral. Kau menjatuhkan harga diri kau sebagai pengacara. Ngapain kau usik aku? Apa alasan kau mengusik aku? Karena selalu ngomong kotor. Itu adalah pendapat. Berbeda-beda cara menyampaikannya. Hari gini jangan tanya orang manusia. Masih banyak orang berbicara dengan bahasa binatang. Ya, kenapa? Itu pendapat. Dan tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang. Ya, itu opini orang berbeda-beda cara menanggapinya. Terserah dong. Kau aja bebas bertingkah. Ya, yang terkesan huru-hara. Hah? Nggak malu. Nggak malu kau. Nggak malu kau. Kau jangan bikin aku merepet 2 hari 2 malam ya. Ya Farhat. Kau suruh aku diam. Kau mau nyuruh mulut Bunda Korla berhenti. Ya. Kau mau suruh Bunda Korla diam. Kalau kau tak menyebut namaku, tidak akan mungkin aku sebut nama kau. Kau mau nyentil aku. Kau mau suruh aku diam. Mau ngajar-ngajar aku. Kau mau ngancam-ngancam aku. Hei Farhat. Kau mau ngajar-ngajar aku ya? Hah? Mau ngancam-ngancam aku? Kau suruh aku diam? Hah? Kau mau ngancam aku? Video kau kemana-mana tuh ku tonton. Ya? Jangan kabur-kaburan katanya aku. Ngapain aku kabur-kaburan? Kau yang kabur. Coba kau tanggapin dulu ibu-ibu yang ngoceh-ngoceh itu. Masalahnya apa itu? Coba masalah itu kau perbaikin dulu. Biar jelas nih para netizen. Ya. Nggak malu kau. Jangan minta-minta ayam. Nggak akan dikasih ayam. Ini Bunda lagi membahas beginian, jangan kasih ayam. Ini hal yang penting. Di atas kepala aja ngasih ayamnya. Nggak malu. UMKM. Ya. Hei Farhat, jangan belagak budek, jangan belagak pilot, jangan belagak pilon, ya. Itu kasus masalah apa tadi? UKM, coba anak-anak Bunda. Anak-anak Bunda tolong UMKM, itu kasus kau. Itu kasus apa itu? Kenapa nama-nama kau disebut? Tolong pemerintah ditindaklanjutin tuh. Jangan bikin masyarakat resah, gelisah. Kita semua pengen tahu. Ya. Kenapa seperti nggak berlanjut? Itu UMKM itu kasus apa? Bunda orang bodoh. Aku orang bodoh. Tapi aku pengen tahu. Ya. Karena lagi heboh tuh beritanya itu. Nama dia terbawa-bawa. Coba diperjelaskan. Ya. Supaya kita nggak jadi kepikiran. Kasihan masyarakat. Ya. Yang kalau misalnya tertipu, ditipu. Ya. Coba
Pak Prabowo, Bapak Prabowo, tolong perintahkan menterimu. Tolong ditanggapin masalah apa tadi? Apa tadi sayang? UMKM. Pak Prabowo yang terhormat, presidenku sekarang ini, tolong Pak Prabowo. Di medsos lagi semarak itu berita tentang ibu-ibu yang menuntut kepada si Farhad, entah nuntut apa itu dalam kasus UMKM. Tolong biar masyarakat nggak resah. Itu kasus apa? Tolong diperjelaskan. Tolong diperjelaskan. Kalau nggak mungkin mereka tuh teriak-teriak selagi mereka belum mencapai apa yang mereka mau. Kasihan nih mereka masyarakat yang lemah. Ya, tidak mungkin mereka teriak-teriak kalau sesuatu yang belum mereka capai. Udah ya, Bunda mau ngopi dulu. Bye semuanya. Bunda mau ngopi, mau tenang-tenang. Bunda mau ngopi dulu ya, Nana Bunda ya. Tadi kayaknya ada larangan sih, makanya agak-agak minum Bunda. Iya, Bunda mau ngerokok. Tadi malam Bunda pulang jam setengah 2 langsung tidur. 4 hari libur ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 3 hari Bunda kerja 9 jam. Alhamdulillah ya 9 jam. Ya. Alhamdulillah 9 jam. Kasih gip ayam. Ya Allah, kasih gip ayam dong. Kasih gip ayam dong. Mana ayamnya? Kasih ayam. Sekarang Bunda boleh dikasih gip ayam. Ya. Kasih gip ayam. Udah ya. Udah dulu, Bunda mau minum dulu ya. Nggak malu. Nggak malu si Farhad. Ya, nggak malu. Ya, si rambut gondrong. Cari ribut, bikin sensasi. Pakai nyenggol nama Bunda lagi. Hai Korla, diam kau. Kau yang diam. Terutama pantat kau yang diam. Jangan kesana kemari. Ya, jangan sampai, ya, masyarakat, ya, memanggil kau pengacara belatung. Kenapa? Karena suka nimbrung. Di mana ada bau-bau keramaian. Di mana bau-bau viral. Ya, suka nimbrung. Jangan sampai gara-gara perilakumu kau dipanggil pengacara belatung. Ya. Suka nimbrung-nimbrung. Nggak malu. Di mana ada orang viral, di situ nongkrong. Cari perhatian. Cari sensasi. Biar dilirik sama anak-anak Bunda Korla. Nggak malu. Nggak punya fans ya. Iya, fansnya udah muak sama kau. Iya, udah nggak ada klien. Iya, nggak ada fansnya. Fansnya udah muak dengan tingkah kau. Udah nggak menarik lagi. Udah tergeser oleh Bunda Korla. Tergeser oleh Bunda Korla, sang diva. Udah tergeser. Iya. Fans kau udah tergeser sama Bunda Korla. Muncul seorang diva. Gak malu. Gak malu. Gak malu kau ya. Ngeritik orang, mengganggu orang, bilang orang tunggu anak-anak Bunda.
Kita bikin ini yang Bunda mau sambil ngerokok. Bentar ya, bentar. Bunda ulangi lagi live-nya. Bunda mau bikin sambil ngerokok ya, supaya 18 tahun.